Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudhakara wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata al khair ibtigha wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabih subhana ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan mempelajari kitab dari kitab At-Takriratus Sadidah fi Masailil Mufidah karangan Asy-Syaikh Zain bin Ibrahim bin Zain bin Smith. Jadi kitab ini mempelajari tentang fikih peribadahan. Dan sekarang saya akan mengambil bab puasa karena sebentar lagi insya Allah kita akan menemui bulan suci Ramadan. Dan kita akan mendapati puasa kita itu tidak sia-sia ketika kita itu berpuasa atau mengamalkan apapun itu. Misalnya ilmu apapun, kita mengamalkan ibadah apapun itu, ketika kita dengan ilmu maka ibadah tersebut tidak akan sia-sia. Sebaliknya, ketika kita beribadah tanpa dasar ilmu maka ibadah kita itu tertolak. Nah, karena itu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan mempelajari pelajaran fikih ini semoga Allah taala memberikan taufik supaya ibadah kita itu tidak sia-sia, tidak dianggap sia-sia oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena menuntut ilmu itu wajib, seperti disabdakan oleh Rasulullah SAW, menuntut ilmu itu adalah wajib. Ini maksudnya menuntut ilmu yang apa? Menuntut ilmu yang ketika kita itu mendapati atau menemui keadaan tersebut sehari-hari, seperti ilmu sholat, ilmu puasa, ilmu zakat. Ketika kita sudah wajib zakat, maka kita wajib untuk mempelajari ilmu zakat. Ketika kita mau berangkat haji, maka kita wajib mempelajari ilmu haji. Begitu juga dengan puasa, kita akan memasuki bulan suci Ramadan, maka kita wajib mempelajari bab-bab atau hal-hal yang bersangkutan dengan bulan Ramadan, dengan puasa kita. Supaya apa? Supaya puasa kita tuh tidak sia-sia di mata Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Baik, untuk mempersingkat waktu kita langsung aja membaca kitab ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus Shiyam. Kitabus Shiyam artinya kitab yang menerangkan tentang puasa. Ta'rifus shaum, pengertian puasa. Ta'rifus shaum, pengertian puasa. Lughatan, secara bahasa, mutlaqul imsak, yaitu imsak atau menahan. Secara bahasa, as-shaum itu apa? Jadi ketika kita itu belajar fikih, pasti kita akan bertemu dengan lughatan wa syar'an, lughatan wa syar'an. Lughatan itu maksudnya apa? Secara bahasa. Jadi bahasa Arab ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab lagi, seperti itu. Lughatan artinya al-imsak. Al-imsak itu apa? Al-imsaku adalah menahan. Jadi puasa secara bahasa artinya adalah menahan. Menahan apa? Nah, ini disebutkan di sini wa minhu qauluhu ta'ala. Disebutkan di sini dari firman Allah Subhanahu wa taala an sayyidatina Maryam. Dari sayyidatina Maryam. Ketika sayyidatina Maryam itu berkata di dalam surat Maryam ayat 26, beliau berkata, "Inni nadartu lirrahmani shauman falan ukallimal yauma insiya." Sesungguhnya aku bernadar untuk apa? Aku bernadar kepada Tuhanku yang Maha Rahman untuk sauman. Sauman artinya apakah beliau berpuasa, tidak makan dan minum? Beliau sauman di sini artinya adalah sauman untuk menahan, tidak berbicara kepada siapapun selama 3 hari. Nah, ini artinya dari segi bahasa. Dari segi bahasa artinya mutlaqul imsak. Dari as-shaum di sini diterjemahkan secara bahasa artinya menahan, seperti itu. Di sini disebutkan menahan apa? Yaitu nadartu, yaitu bernadar. Aku bernadar, kata Sayyidatina Maryam, imsakan, menahan anil kalam, dari berbicara. Jadi bukan maksudnya
Sayyidatina Maryam itu berpuasa, tidak makan dan berminum, tidak makan dan tidak minum. Tetapi beliau itu menahan untuk tidak berbicara kepada orang lain selama 3 hari, seperti itu. Langsung aja kita lanjut ke ke kalimat berikutnya, paragraf berikutnya. Syar'an secara syariat. Yang tadi kita sudah membahas secara bahasa artinya menahan. Nah, ini secara syariat apa sih as-shaum itu? As-shaum apa sih artinya? Al-imsaku an jami'il mufattirat, yaitu menahan dari semua hal yang bisa menyebabkan batalnya puasa. Jadi puasa secara syariat adalah menahan segala sesuatu yang bisa menyebabkan kita itu batal puasanya, seperti itu. Dari kapan? Min tulu'il fajri, dari terbitnya matahari, ila ghurubis syamsi, sampai terbenamnya matahari. Jadi secara syariat tadi apa? Pertama, menahan dari segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa. Dari kapan? Dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Dengan apa? Biniyatin makhsusoh, dengan niat yang khusus. Nah, ini poinnya di sini. Poinnya di biniyatin makhsusoh, dengan niat yang khusus, seperti itu. Maksudnya gimana maksudnya biniyatin makhsusoh? Contoh aja. Ada orang nggak makan dari sahur atau dari terbit matahari sampai terbenam matahari. Dia nggak mau makan. Entah mungkin dia lagi nggak kepingin makan. Tapi dia di situ nggak ada niat. Dia tidak ada niat berpuasa. Maka itu bukan dinamakan puasa, seperti itu. Bedanya dengan sama aja, dia sama-sama nggak makan. Dia sama-sama nggak makan sama orang yang berpuasa. Yang membedakan hanya apa? Hanya niat. Niat yang khusus. Dia niat puasa dia niatnya sebelum terbit matahari dia harus niat kalau puasa Ramadan. Nah, kalau misalnya dia sudah berniat, maka itu yang dinamakan dengan puasa. Tapi kalau tanpa niat, maka itu bukan dinamakan dengan puasa. Jadi ini poinnya yang paling penting adalah dia harus wajib berniat. Dia wajib berniat sebelum terbit fajar. Ini poinnya. Jadi tadi kita ulangi lagi secara syariat. Puasa adalah menahan segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa. Nanti insya Allah kita akan belajar hal-hal yang membatalkan puasa. Bismillah ta'ala. Terus dari kapan? Dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat yang khusus. Insya Allah paham ya di sini ya. Kita lanjut, al-aslu fihi qauluhu ta'ala. Dalilnya apa? Dalil di sini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian semua berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar apa? La'allakum tattaqun, agar kalian itu menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi umat-umat sebelum umatnya Rasulullah SAW itu sudah pernah berpuasa. Cuman syariatnya beda. Entah Allah Subhanahu wa taala alam bagaimana puasanya mereka, yang jelas mereka juga puasa. Untuk apa? Supaya apa sih puasa itu? Supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Nggak usah panjang-panjang karena kita kan membahas fikih ya, kita nggak bahas tafsirnya. Langsung aja kita lanjut. Waktu fardihi, kapan diwajibkannya puasa? Furido fis sanati tsaniyati minal hijrati fi syahri Sya'ban. Diwajibkannya, turunnya perintah wajibnya puasa itu diwajibkan pada tahun kedua di bulan Hijriah. Di tahun Hijriah. Jadi Allah menurunkan ayat ini, diwajibkannya puasa ini di bulan kedua, tahun kedua Hijriah pada bulan Sya'ban. Jadi ketika diwajibkannya itu
tahun kedua Hijriyah di bulan Sya'ban. Itu waktu diwajibkannya berpuasa bagi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad shoma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tis'a Ramadanat. Dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berpuasa, mendapati beliau itu berpuasa selama hidupnya setelah turunnya ayat ini, setelah turunnya perintah ini selama 9 Ramadan. Selama berapa? 9 Ramadan, karena Rasulullah meninggal di tahun 10 Hijriah. Jadi Rasulullah puasanya 9 kali. Rasulullah sempat puasa itu 9 kali. Tis'ah Ramadanat. Kullaha nawaqis. Semua ketika Rasulullah sempat berpuasa itu semuanya 29 hari. Jadi Rasulullah itu puasanya semuanya bulan Ramadannya itu 29 hari. Tis'atan wa isyrina yauman, yaitu 29 hari, illa wahidan fakamil, kecuali 1 kali. Jadi Rasulullah sempat puasa 9 kali. Nah, yang 8 kali ini puasanya 29 Ramadan, 29 hari aja. Yang 1 itu 30 hari. Makanya kan biasanya kita puasa tuh 29 hari aja, kadang 30 hari dilengkapin kayak gitu. Karena Rasulullah SAW sendiri itu selama 9 kali puasa, yang 8 kalinya itu beliau puasanya itu 29 hari. Fahimtum ya, insyaallah. Langsung kita lanjut aja. Syahrul Ramadan. Apa sih bulan Ramadan itu? Huwa syahrut tasi'u minasyuhuril arabiyyah. Yaitu bulan Ramadan adalah bulan ke-9 dari bulan-bulan Arab. Wahwa, dan dia, yaitu bulan Ramadan, afdolu, lebih utama, paling utama, yang paling utama, afdolu, paling utamanya asyuhur, bulan. Yang paling utama dari, kan bulan itu ada 12, dan Ramadan ini adalah paling utamanya bulan. Yang paling utama di antara bulan-bulan adalah bulan Ramadan. Wasumia, dan dinamakan Ramadan pila dikatakan li'annahu, dikatakan karena, kenapa sih kok dinamakan Ramadan gitu? Indama, ketika wadu'al arabu, ketika orang-orang Arab itu kayak memberi nama, ketika memberi nama-nama bulan, asma asyuhur, ketika orang-orang Arab memberi nama-nama bulan, wa faqaha syahru syiddatal har. Saat orang-orang Arab lagi musyawarah untuk menetapkan nama bulan, saat itu kebetulan lagi musim yang sangat-sangat panas. Wa faqaha syahru syiddatal har. Saat itu, saat penamaan bulan Ramadan, saat itu kenapa sih kok dinamakan bulan Ramadan? Karena saat itu orang Arab pas lagi namain bulan Ramadan itu lagi musim yang sangat panas, syiddatal har. Nah, ini qila ya, dikatakan di pendapat lain. Maka fasummuhu, maka dinamakan Ramadan minar romdo, dari kata apa? Dari kata romdo. Dari kata romdo. Romdo itu artinya syiddatal har tadi. Romdo itu artinya yang musim yang sangat panas kayak gitu. Ai syiddatal har. Nah, ini disebutkan lagi ya, ai syiddatal har, yaitu musim yang sangat panas. Waqila, dan pendapat lainnya juga ada yang mengatakan, kenapa kok dinamakan bulan Ramadan kayak gitu? Li'annahu, karena sesungguhnya yarmidud dzunub. Bulan Ramadan ini membakar dosa, menghilangkan dosa, meluluh lantakkan dosa, kayak gitu. Ayah rikuha, yaitu membakar dosa. Jadi ketika kita di bulan Ramadan, Allah memberikan banyak sekali ampunan untuk kita semua. Makanya kan disebutkan di dalam hadis, orang yang rugi atau termasuk dapat laknatnya Rasulullah dan malaikat itu orang-orang yang keluar dari Ramadan tapi Allah gak ngampunin dia. Itu dia dapat laknat dari Rasulullah sama malaikat. Semoga Allah jauhkan kita dari laknat-laknat Rasulullah SAW. Semoga kita masuk ke dalam bulan Ramadan dan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Ketika kita keluar dari bulan Ramadan, kita seperti bayi yang baru lahir. Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah segini dulu. Besok kita akan belajar bab fadilatus shaum insyaallah biidznillah taala. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.